Ya, Nabi katakan, la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Fa inna syaitana la yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan akan lari menjauh pada rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi istimewanya di dalam surat Baqarah, di situ juga ada ayat kursi. Ya. Di surat Baqarah juga membahas ahkam syariah, hukum-hukum syariat dibahas di dalam surat Al-Baqarah. Atau jawaban yang kedua, kalau Nabi lakukan sesuatu, sedangkan ayat tersebut mengatakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang Nabi lakukan, jelas hal itu tidak mungkin terjadi. Kalaupun terjadi, itu khususnya untuk Nabi Muhammad. Karena Allah perintahkan taat bukan hanya kepada Allah, tapi taat tersebut tidak pernah terpisah. Taat juga kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atiullah wa atiur Rasul. Maka taat ini tidak bisa dipisah. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Thumma salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ya, sama-sama kita muliakan sahibul bait Bapak Zainuddin, Allah Ta'ala bituli hayati wa umrih. Semoga Allah panjangkan umurnya, diberikan sehat, afiat, diluaskan rezekinya, hasiah. Dan juga sebelumnya di rumahnya Pak Munawar, ya. Semoga Allah Ta'ala berikan ya fi baitihi hadza nuran wa barakatan wa maghfiratan wa mata'ana Allah Ta'ala bituli hayati wa umrih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi wa jami'ul hadir wal hadirat rahimakumullah wa radiyallahu ta'ala ankum wa adkhilkum insyaallah ma'ana wa ma'a awliya usul wa syuyukh fil jannati na'im bi syafaati habibil karim sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa awliya wassalihin wa jamil arwah abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamu alaihi wa alaihim ajma'in wa ila ruhi ali kullin wa sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa jamil arwahi al-a'immah al-arba al-mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il amilin wal fuqaha'i wal muhaddithin wal qurra'i wal mufassirin was sadati sufiyya wal muhaqqiqin wa jamil awliya'il kaun ajma'in, amin ya rabbal alamin. Fi suratil Baqarah, di dalam surat Al-Baqarah, Al-Baqarah kita tahu sendiri artinya adalah sapi betina. Al-Baqarah wa al-mufassirun aktsaruhum yaqulun, mayoritas ulama-ulama tafsir mereka mengatakan dinamakan surat tersebut surat Al-Baqarah karena ihya'an dzikra kisah Al-Baqarah wa Nabi Musa alaihissalam, karena menghidupkan cerita inti di dalam surat tersebut yang mengisahkan tentang sapi betina dan juga Nabi Musa alaihissalam. Nah, sehingga dinamakan surat tersebut surat Al-Baqarah. Tapi sebenarnya intinya bukan di situ. Kenapa tidak dipilih kambing atau ibil, unta, yang dipilih bakar, sapi? Nah, ini berkaitan dengan kisah Nabi Musa. Ya, di masa beliau ada orang dibunuh karena masalah warisan. Yang membunuh ini dia termasuk keluarga daripada orang yang dibunuh.
Maka mereka mengadukan masalah ini kepada Nabi Musa dan Allah wahyukan caranya adalah menyembelih seekor sapi betina yang nanti bagian tubuh sapi betina itu dipukulkan kepada si mayit akan hidup dan menunjukkan siapa pelakunya. Itu kisah yang ada di surat tersebut. Nah, karena berkaitan dengan Baqarah, sapi betina, maka dinamakan dengan surat Al-Baqarah. Namun intinya tadi saya katakan, kenapa tidak Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Musa menyembelih seekor kambing yang jauh lebih mudah daripada sapi, atau ibil unta, atau yang lainnya, tapi yang dipilih sapi. Ini berkaitan dengan masalah apa? Masalah akidah. Jadi banyak sekali di masa itu, sampai saat ini masih ada yang masih meyakini Tuhan itu sapi. Ya, sehingga di mana tempat waktu itu, termasuk di Mesir, punya keyakinan bahwa sapi itu adalah Tuhan. Kalau sampai sekarang agama Hindu juga meyakini hal yang sama, sapi adalah Tuhan. Maka dari sinilah Allah Ta'ala sengaja memerintahkan Nabi Musa memerintahkan mereka untuk menyembelih antadbahu baqarah, kalian sembelihlah sapi betina untuk mematahkan keyakinan menyimpang bahwa sapi itu adalah Tuhan. Maka diperintahkan untuk disembelih. Karena Nabi Musa masanya itu Ghazwatul Aqidah. Di masanya Nabi Musa itu perang akidah. Satu sisi ada manusia mengaku Tuhan, yaitu Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Di satu sisi di Yunani muncul dewa-dewa. Di satu sisi ada yang meyakini agama gelap, agama terang, yaitu Zoroaster. Di satu sisi juga ada yang meyakini bahwa sapi itu adalah Tuhan. Makanya Samiri membuat ijl, ya, ittakhadu ijlah. Mereka menjadikan anak sapi itu sebagai Tuhan. Nabi Musa marah waktu itu, karena inilah yang mendominasi ya, keyakinan mereka pada waktu itu, yaitu sapi sebagai Tuhan. Maka Allah Ta'ala perintahkan untuk menyembelih sapi tersebut, untuk memberitahukan kepada mereka bahwa sapi itu bukan Tuhan. Buktinya bisa disembelih. Dan sampai sekarang di Kudus, itu daerahnya yang dimana dahulu para wali songo, ya, mereka tidak menyembelih sapi di situ untuk siasatu dakwah. Dan sampai sekarang jadi tradisi di Kudus itu, kalau hari raya Idul Adha yang mereka sembelih bukan bakar tapi jamus, yaitu kerbau. Itu untuk menjaga tradisi tersebut. Nah, dalam fikih ya, kerbau masuk juga kepada jenis sapi, sebagaimana domba masuk jenis kambing, sehingga hal itu tidak masalah. Itu historisnya adalah karena sapi dianggap sebagai hewan sakral, sebagai Tuhan, karena mengakar keyakinan Hindu di wilayah tersebut, sehingga Wali Songo waktu itu mereka menginstruksikan untuk mengganti sapi dengan kerbau. Nah, itulah kenapa alasan memilih sapi di kisah Nabi Musa. Ya, disembelih, ambil anggota tubuhnya, dipukul kepada si mayit hidup. Awalnya sederhana, tapi mereka banyak bertanya. Beginilah orang-orang Yahudi, kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Banyak bertanya, banyak berselisih kepada nabi-nabi mereka. Bahkan mereka sampai membunuh para nabi mereka. Nah, ini makna esensi daripada kenapa dinamakan surat tersebut surat Al-Baqarah. Dan dia adalah surat yang paling panjang di dalam Al-Quran, ya, antara surat Al-Fatihah dengan Ali Imran. Dan ini surat istimewa. Ya, Nabi katakan, la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Fa inna syaitana la yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan akan lari menjauh
pada rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi istimewanya di dalam surat Al-Baqarah, di situ juga ada ayat kursi. Ya. Di surat Al-Baqarah juga membahas ahkam syariah, hukum-hukum syariat dibahas di dalam surat Al-Baqarah. Tafsiran yang dimaknai oleh ulama-ulama tafsir ketika memaknai antafbahul Baqarah itu sama dengan penjelasan-penjelasan para ahli sejarah ketika mengkisahkan daripada kisah Nabi Musa, ya, seperti Ibnu Katsir dalam kitab Qasasul Anbiya, seperti Al-Imam Ibnu Athir, Imam Ibnu Zawzi, Al-Baghdadi dalam kitab Al-Muntazamnya, dan Al-Imam At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah wafat 310 Hijriah dalam kitabnya Tarikhul Umami wal Muluk, hampir sama persis ketika menceritakan tentang kisah Nabi Musa dan kenapa dinamakan surat Al-Baqarah dengan kata Al-Baqarah, yaitu sapi betina. Tapi kalau ulama sufi tafsirannya berbeda. Makna antafbahu Al-Baqarah di situ artinya adalah kalian menyembelihlah sifat-sifat hewani yang ada dalam diri kalian. Kalau kalian ingin dekat dengan Allah, kalian harus sembelih semua sifat-sifat hewani yang ada di dalam diri kalian. Itu termaktub dalam kitab Iqadul Himam ala Syarhil Hikam, ya, membahas tentang masalah tersebut. Kemudian Imam Al-Ghazali yang lahir tahun 450 Hijriah wafat 505 Hijriah, beliau menjelaskan dalam kitab Kimia Sa'adah, ya, bahwa di dalam tubuh kita manusia itu ada 4 unsur. Unsur yang pertama disebut dengan sifatul asyiba', ya, unsur sifat hewan buas. Manusia kalau sifat ini lebih dominan, maka dia lebih buas dari hewan. Sebuas-buasnya hewan, kita sebut saja misalnya macan atau singa, itu dia tidak memakan anaknya, tidak membunuh anaknya, padahal dia diberikan insting sebagai hewan buas, tapi dia tidak pernah membunuh anaknya. Hukum normalnya seperti itu. Tapi kita lihat ketika manusia sifat hewan buasnya lebih dominan, anak dibunuh. Atau sebaliknya, ya, orang tua dibunuh oleh anak. Itu berarti apa? Di jiwanya itu unsur hewan buas lebih kuat di dalam dirinya. Itu yang dimaksud sembelih hewan itu. Sifat hewan itu harus disembelih. Yang kedua namanya sifatul bahaim. Di dalam diri manusia ada sifat hewan ternak, yaitu hanya terbatas kepada kepuasan biologis. Hidupnya hanya apa? Hanya melepaskan hasrat biologisnya. Di mana saja hewan dia ketika memuncak hasrat biologisnya, di situ dia akan melampiaskannya. Makan, hanya sebatas makan hewan. Hidupnya sebatas makan, kawin, tidur. Nah, sifat manusia jangan sampai seperti itu. Sifat manusia kalau mau mulia dia harus sembelih sifat itu. Jangan sampai dia masuk kepada sifatul bahagia. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, sifatul syayatin. Di dalam diri manusia ada potensi unsur sifat syaitan. Syaitan itu disebutkan di dalam Al-Quran, ya'murukum bil fahsya, sering mengajak orang melakukan perbuatan keji. Kemudian ya'izukumul faqra, sering takut akan kefakiran dan memberikan orang rasa takut akan kefakiran. Itu sifat-sifat syayatin. Nah, yang keempat inilah layaknya seorang mukmin, dia memiliki unsur sifat tersebut, yaitu sifatul malaikat. Sifat malaikat, ya, suci, bersih. Kemudian dia sudah menyembelih seluruh potensi-potensi sifat-sifat hewani, baik sifat, baik sibai, baik al-bahaim ataupun syayatin. Kalau dia sudah sembelih semuanya, baru dia masuk ke namanya sifatul malaika. Itu maksud tafsiran antafbahu al-Baqarah. Nah, ini pemaknaan secara sir min asrarillah, ya, daripada rahasia-rahasia ilmunya Allah Ta'ala. Allah berikan kepada ta'ifah minal asfiyah, ya, kelompok daripada para sufi.
Ada satu kitab berjudul Al-Imamah wa Siyasah, ditulis oleh Imam Ibnu Qutaybah. Al-Imamah wa Siyasah. Kalau tadi Nabi Musa itu sapi disembelih kemudian dipukulkan kepada si mayit itu hidup. Kemudian dia tunjuk pelakunya. Nah, syariat Nabi Musa dianggap ini sebagai satu saksi sudah cukup untuk diberikan hukuman kepada yang terdakwa. Tapi di syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam Al-Quran disebutkan wa ashhidu dzawai adlin minkum. Ambillah saksi 2 orang yang adil di antara kalian. Jadi kalau syariat Islam 2 orang saksi. Kalau syariat Nabi Musa 1 orang saksi. Nah, namun Imam Ibnu Qutaybah menceritakan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi di kota Madinatul Munawwarah ada seorang jariyah, ya, budak wanita tapi mukminah. Dia beriman kepada agama Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu dia berjalan di satu tempat, dia membawa harta. Tiba-tiba ada seorang Yahudi melihat itu, akhirnya dibunuh jariyah tersebut. Diambil hartanya dan dibunuh. Waktu itu tidak ada yang menyaksikan hal itu. Setelah dibunuh, dibiarkan jenazah itu tergeletak seperti itu. Kemudian ditemukan oleh orang, dan mereka tidak ada yang menjadi saksi mata waktu itu. Siapa yang membunuh ini wanita yang mukminah ini? Maka diadukan masalah ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diantarkan, Nabi perintahkan, Nabi instruksikan untuk jenazahnya dibawa di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu jenazah itu telah dibawa di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi perintahkan dikumpulkan orang-orang yang ada di wilayah tersebut, dikumpulkan mereka. Ternyata termasuk ada pembunuhnya, orang Yahudi tersebut. Maka Nabi tidak repot lagi harus pakai cari sapi. Rasulullah tidak butuh itu. Nabi tidak perlu lagi pakai syarat ini, syarat itu. Nabi hanya mengisyaratkan dia untuk bangun, dia bangun itu wanita jari. Terus Nabi tanya, siapa yang membunuhmu? Dia tunjuk orang Yahudi itu. Setelah itu dia kembali mati lagi. Nah, ini masalah jadi problem dalam masalah fikih. Harun Ar-Rasyid pernah mengumpulkan 2 ulama besar di majelisnya. Yang satu muridnya Abu Hanifah dan jadi tokoh ulama yang menyebarkan mazhab Hanafi, yaitu Al-Ghazali Abu Yusuf. Kemudian ulama lainnya yang hadir Imam Malik bin Anas, ya, yang kita kenal sebagai imam besar dalam hadis dan fikih. Al-Muwatta sebagai kitab yang ditulis oleh beliau menjadi rujukan dalam mazhab Maliki, dan diteruskan oleh Ibnu Qasim, murid-muridnya, menulis kitab Al-Mudawwanah sebagai kitab rujukan mazhab Maliki, dan sebagai salah satu guru daripada imam kita Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Di saat itu Harun Ar-Rasyid bertanya kepada Imam Malik, ini cerita yang dimana Nabi hidupkan satu orang jariyah, saksinya kan hanya 1. Sedangkan di dalam Al-Quran saksinya harus 2. Maka bagaimana bisa dijadikan hukum? Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu meminta hanya saksi dari jariyah, 1 orang saksi. Itu pun sudah meninggal. Dalam Al-Quran disuruh datangkanlah 2 saksi yang adil. Maka bagaimana ini? Ditanyalah masalah ini kepada Ghazali Abu Yusuf. Ghazali Abu Yusuf mengingkari fatwa demikian. Yang benar harus ada 2 saksi, dan mengkritisi hadis itu jangan-jangan bukan dari Nabi. Sedangkan Imam Malik meyakini bahwa itu adalah hadis yang disaksikan oleh para ruwat, para periwayat, dan absah, valid daripada sanad dan isinya. Maka diajaklah Harun Ar-Rasyid mengajak Imam Malik, kalau begitu nanti ketemu Ghazali Abu Yusuf, kalian dialog tentang hukum ini. Imam Malik menolak, saya tidak mau. Bukan karena takut. Imam Malik memilih murid saya saja yang hadapi. Namanya Mughirah bin Abdurrahman. Waktu itu Harun Ar-Rasyid ini
Mereka adalah orang-orang yang punya rasa fanatisme juga terhadap suku mereka. Mereka suku Quraisy. Imam Malik mengatakan Al-Mughirah bin Abdurrahman Al-Makhzumi, dia adalah seorang pemuda dari suku Quraisy. Maka Harun Rasyid tertarik. Kalau begitu baik, nanti panggil dia datang ke sini, saya hadirkan Al-Ghadi Abu Yusuf untuk dialog tentang masalah hukum ini. Maka dibuatlah janji. Tiba waktunya, datanglah Al-Mughirah bin Abdurrahman Al-Makhzumi, dan juga sudah hadir Al-Ghadi Abu Yusuf. Perlu diketahui Al-Ghadi Abu Yusuf ini murid kesayangannya Imam Abu Hanifah. Ia menjadi ulama rujukan di masa Daulah Abbasiyah, khususnya di masa Harun Ar-Rasyid. Sehingga sistem negara tentang tata kelola keuangan negara yang dimiliki oleh Daulah Abbasiyah itu menggunakan kitabnya. Kitabnya Al-Kharraj, kitab tentang tata kelola keuangan negara pertama di dunia, ditulis oleh beliau, Al-Ghadi Abu Yusuf. Tibalah waktunya berhadapan Al-Mughirah bin Abdurrahman dengan Al-Ghadi Abu Yusuf. Kemudian Al-Ghadi Abu Yusuf mengatakan bahwa tidak benar kalau meminta satu saksi untuk memvonis orang membunuh. Riwayat yang kalian riwayatkan itu diragukan oleh saya. Kata Mughirah bin Abdurrahman, wahai Al-Imam Ghadi Abi Yusuf, kalau bagi kami riwayat tersebut riwayat yang valid diterima. Sekarang begini saja, anggaplah ini riwayat valid, dan itu adalah Al-Quran juga, firman jelas dua saksi. Prakteknya Nabi Muhammad satu saksi. Maka saya bisa menjawab itu, kata Mughirah bin Abdurrahman. Yang pertama, saya menjawab, hukum yang Nabi gunakan waktu itu bukan hukumnya Nabi Muhammad, karena yang membunuh orang Yahudi. Maka Nabi saking alimnya, Nabi berhukum sesuai dengan sukunya dia, syariatnya dia, sukunya dia. Nabinya adalah Nabi Musa. Maka Nabi berhukum dengan kisah yang sama. Ketika Nabi Musa memukul jenazah tersebut, kemudian jenazah tersebut bangkit dan menunjuk pelakunya, dijadikan hukum itu sudah cukup satu orang. Jadi Nabi menggunakan hukumnya Nabi Musa. Itu yang pertama. Atau jawaban yang kedua, kalau Nabi lakukan sesuatu, sedangkan ayat tersebut mengatakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang Nabi lakukan, jelas hal itu tidak mungkin terjadi. Kalaupun terjadi, itu khususnya untuk Nabi Muhammad. Karena Allah perintahkan taat bukan hanya kepada Allah, tapi taat tersebut tidak pernah terpisah. Taat juga kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atiullah wa atiu Rasul. Maka taat ini tidak bisa dipisah. Sekarang Nabi sudah melakukan, maka yang diikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, itu pun khususnya untuk Nabi Muhammad. Kemudian yang saksi dua orang untuk selain Nabi Muhammad. Jadi tidak ada yang kontradiksi. Kalau Al-Quran mengatakan dua orang saksi bisa menuntut pelaku pembunuh, itu tidak salah, benar. Itu khitabnya kepada siapa? Kepada umat Islam secara umum. Tapi ketika Nabi mau membuat satu saksi, dua saksi, tiga saksi, empat saksi, atau tanpa saksi sekalipun, maka hal itu bisa berlaku menjadi hukum jika dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ya, yang lahir tahun 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah, dalam kitabnya Al-Mizanul Kubra, dia mengatakan hukum syariat itu ada tiga macam. Ada yang murni dari Allah, Nabi sisa laksanakan. Aqimis sholata li dzikri, sudah Allah nyatakan begitu, Nabi laksanakan dan Nabi perintahkan untuk diamalkan. Itu syariat yang pertama, murni wahyu. Yang syariat yang kedua bukan dari Allah, tapi keinginan pribadi Nabi. Ketika Nabi menginginkan sesuatu dan sesuatu itu Nabi ingin jadikan sebagai hukum khusus untuk beliau ataupun orang lain sekalipun, maka keinginan Nabi pasti akan digabulkan oleh Allah Ta'ala menjadi hukum. Walaupun belum ada wahyu sebelumnya. Kasus yang terjadi banyak, bukan hanya satu dua, ada banyak. Di antaranya
Ya, Nabi pernah mengatakan jangan berikan nama anak kalian dengan nama Abul Qasim dan Muhammad. Itu haram. Jadi Abul Qasim kunyah. Namanya Muhammad, ini anak, kita kasih nama laki-laki, anaknya kita berikan nama Muhammad, kemudian kunyah Abul Qasim, itu haram. Dan itu semua sahabat paham apa yang Nabi sampaikan. Makanya tidak ada yang berani menamakan Muhammad Abul Qasim. Haram. Tapi di satu sisi, di zamannya Imam Ali bin Abi Thalib, ketika Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam meninggal dunia, beliau menikah lagi dengan namanya Khawlah. Seorang wanita namanya Khawlah. Lahir anak laki-laki. Imam Ali memberikan nama Abul Qasim Muhammad. Padahal tadi kan dilarang. Maka beberapa sahabat protes, itu nama anakmu siapa? Abul Qasim Muhammad. Nabi haramkan. Semua sahabat paham itu. Kata Imam Ali apa? Kalau untuk saya tidak haram. Kenapa? Ada saksi-saksinya. Mana dipanggil saja. Kalian masih ingat waktu dahulu Nabi masih hidup sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sendiri yang mengatakan, "Wahai Ali, nanti kau punya anak laki-laki, kau menikah dengan wanita yang lain, bukan dari putriku." Nah, kalau sudah punya anak laki-laki dari wanita lain tersebut, Nabi sebutkan sukunya, namanya. Anak laki-laki itu lahir, kau berikan nama kepadanya Muhammad dan berikan gunya kepadanya Abul Qasim. Abul Qasim Muhammad. Itu khusus untuk. Nah, itu keinginan apa? Pribadi Nabi. Nabi punya keinginan. Ada juga namanya Salim. Salim tinggal di rumah ibu angkatnya. Salim sudah dewasa, tapi Salim hafal Al-Quran, orang yang soleh. Suaminya Fatimah namanya, suaminya sering pergi dagang keluar. Otomatis di rumah hanya ada Salim dengan ibu angkatnya, namanya Fatimah. Karena dua-duanya orang baik, punya sifat warok, tidak enak nih, bukan mahram satu rumah. Maka dilaporkanlah masalah ini kepada Nabi Muhammad SAW. Yang melapor Fatimah. Ya. Dia lapor, ya Rasulullah, saya satu rumah dengan Salim. Nabi kenal Salim. Kalau suami saya pergi, di rumah hanya kami berdua. Sedangkan kami bukan mahram. Kami angkat dia sebagai anak angkat saja, sebatas itu. Tapi tidak mungkin merubah menjadi mahram. Bagaimana solusinya, wahai Rasulullah? Pada waktu itu Fatimah baru melahirkan anak. Apa kata Nabi? Kamu baru melahirkan anak, kata Nabi. Iya benar. Baik. Asinya kamu tuangkan di satu wadah, satu gelas. Kemudian perintahkanlah Salim untuk minum, maka dia jadi mahrammu. Ini hukum tidak berlaku bagi kita. Yang jadi mahram itu harus 2 tahun ke bawah dia minum ASI, bukan sudah tua bangka. Ya, harus 2 tahun ke bawah. Tapi kok bisa jadi hukum? Wah, khusus untuk Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi inginkan itu. Walaupun wahyunya tidak ada, Nabi inginkan itu. Allah Ta'ala mengiyakan apapun keinginan Nabi Muhammad. Makanya Sayyidah Aisyah mengatakan, saya takjub dengan Nabi Muhammad. Semua yang terlintas di benaknya belum diterjemahkan dengan doa dan lisan, sudah Allah kabulkan. Bagaimana jika diterjemahkan dengan doa dan lisan? Nah, itu hukum kedua. Hukum syariat yang ketiga, bukan dari wahyu, bukan dari keinginan Nabi, tapi daripada keinginan orang lain. Orang lain maunya begini, Nabi lihat maslahat, ya Nabi tetapkan. Contohnya sangat banyak. Kalau mau tahu jelasnya, baca kitab Al-Mizanul Kubra, ya, karya Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Tapi kitab ini untuk orang awam jangan dibaca. Ya, untuk kalangan para akademisi ilmu yang sudah kuat mazhabnya, karena kitab itu tidak bermazhab. Walaupun Syekh Abdul Wahab Sya'rani ini mazhabnya Syafi'i, tarikatnya Saziliyah, tapi beliau sudah nyatakan di mukaddimah bahwa ini kitab saya tulis khusus kepada ulama-ulama yang sangat pakar di bidang fikih. Kalau belum pakar jangan masuk situ, nanti bingung, karena di situ tidak bermazhab. Muqaranatul madzhab, membahas tentang perbandingan madhab. Nah, ini mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini bisa istiqomah ya setiap malam Jumat.
ya, di malam yang baik juga Allah Ta'ala yang izinkan kita untuk bisa membaca maulid Nabi SAW, bisa bersalawat kepada Rasul SAW. Akrabun nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum aliyya salatan. Ya, orang yang paling dekat denganku di hari kiamat yang paling banyak bersalawat kepadaku, kata Nabi SAW. Wa fi riwayah inna awlan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum aliyya salatan. Di satu riwayat menggunakan lafaz aula, ya, yang paling utama, paling dekat, itu maknanya sama, ya, dengan memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di malam Jumat itu khusus, ya. Kalau malam-malam lain kita salawat dibawa oleh malaikat, ya. Tapi kalau malam lain itu hanya sekedar disampaikan begitu saja. Tapi kalau malam Jumat itu malaikat sebut bukan hanya yang bersalawat, nama ayahnya, nama kakeknya, nama buyutnya disebut semuanya. Ini salawat dari fulan, ayahnya fulan. Bahkan ditampilkan wajahnya. Tuh, kalau malam Jumat. Kalau malam-malam lain hanya sekedar ini ada fulan ngasih salam kepadamu, berikan salawat dan salam kepadamu. Tapi kalau malam Jumat, ya Rasulullah, ini fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan, entah berapa banyak tuh, ia bersalawat kepadamu. Ini mukanya, ditunjukkan layarnya. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la tajal minna wa la minna shakila mahruma. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa la minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini ومحمدا رسول الله